Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok IF1A3 pagi akan mempresentasikan hasil dari proyek PBL kami dengan judul proyek PBL kami yaitu pencatatan notulen. Pengusul proyek yaitu Ibu Yeni Rohayati SSI MSC dan manajer proyek kami yaitu Bapak Suwono Sibagariang Eskom Mkom. Berikut ini beberapa kontribusi dari anggota tim. Yang pertama, saya Rian Andika Sirait sebagai ketua proyek. Yang kedua, Yohana Abigail Napitu sebagai anggota, Della Reska Damayanti sebagai anggota, dan yang terakhir, Didit Febri sebagai anggota. Baik, untuk pendahuluan, masalah utama dari notulen manual adalah risiko keamanan data, keraguan keaslian, dan pengarsipan yang tidak efisien. Di sini kami hadir untuk memberikan solusi agar sistem notulen digital yang menerapkan kontrol akses bagi si notulis. Nah, tujuannya ini mencegah perubahan tidak sah, meningkatkan efektivitas kerja, dan menjamin keamanan serta ketepatan informasi rapat. Dengan rumusan masalah, di sini kami memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem pencatatan notulen berbasis digital yang dapat mempermudah notulis dalam mencatat hasil rapat. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memungkinkan notulis untuk membuat, mengedit, dan mengarsipkan notulen serta menambahkan peserta rapat dengan mudah dan terstruktur. Baik, untuk tampilan yang berikut ini yaitu tujuan akan dijelaskan oleh Saudari Yohana. Kepada Saudari Yohana kami persilakan. Baik, pada slide ini berisi tujuan dari proyek kami, yaitu membuat sistem pencatatan notulen digital yang memudahkan notulis dalam mencatat hasil rapat dan langsung mendistribusikannya kepada peserta rapat dengan cepat dan rapi. Next. Berikut adalah batasan masalah dari proyek kami. Yang pertama, sistem hanya berfokus pada proses pembuatan, pengeditan, dan pengarsipan notulen rapat. Kedua, hak akses dalam sistem dibatasi, di mana hanya notulis yang dapat mengelola data notulen. Yang ketiga, sistem tidak mencakup fitur seperti manajemen jadwal rapat, daftar hadir peserta, atau notifikasi otomatis. Next. Berikut adalah manfaat dari proyek kami. Manfaat yang pertama, bagi notulis, sistem ini mempermudah proses pembuatan, pengeditan, dan pengarsipan notulen secara cepat dan teratur. Manfaat yang kedua, bagi organisasi, sistem ini membantu menjaga keamanan, keaslian, dan kerapian data hasil rapat sehingga mudah diakses kembali saat dibutuhkan. Manfaat yang ketiga, bagi pengguna mempermudahkan dalam memperoleh informasi hasil rapat tanpa harus mencari dokumen tersebut secara manual. Next. Berikut adalah gambaran umum dari sistem kami. Alur sistem dimulai dari proses login. Aktornya ada dua, yaitu notulis dan peserta rapat. Setelah berhasil login, notulis bisa membuat, mengubah, dan mengarsipkan notulen. Sedangkan peserta hanya bisa melihat, mengunduh, dan melakukan pencarian data rapat. Semua proses yang dilakukan oleh notulis dan peserta rapat akan diolah oleh web server. Data di web server akan disimpan dan dalam dua jenis basis data, yaitu data rapat dan data peserta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yohana. Selanjutnya, untuk tampilan flowchart akan dijelaskan oleh Saudara Didit. Pada Saudara Didit, kami persilakan. Baik, selanjutnya flowchart notulis. Jadi flowchart notulis adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program yang tujuannya membangun sebuah program. Flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses perjalanan sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Pada bagian ini, khusus menjelaskan sistematis flowchart bagian notulis. Selanjutnya, flowchart peserta. Sama seperti yang sebelumnya, jadi sebuah diagram menjelaskan alur proses dari sebuah program yang tujuannya membangun sebuah program. Flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses perjalanan sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, perancangan sistem. Fokus utama kami bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pencatatan notulen digital dibangun agar mudah digunakan, aman, dan efisien. Tahapan yang kami rancang yaitu kebutuhan sistem, alur kerja, dan tampilan antarmuka agar sistem mudah digunakan. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari Saudara Didit.
Selanjutnya untuk tampilan ini akan dijelaskan oleh Saudari Dela. Kepada Saudari Dela kami persilakan. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan bagian kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya, yang pertama ada autentikasi pengguna, di mana hanya notulis yang dapat membuat dan mengelola notulen rapat. Yang kedua, akses peserta rapat. Peserta rapat dapat mencari, melihat, dan mengunduh notulen berdasarkan tanggal, judul rapat, ataupun kata kunci. Yang ketiga, integrasi dengan database. Seluruh data rapat dan lampiran disimpan secara aman di dalam database. Yang keempat, tampilan responsif. Sistem rapat dapat diakses dengan nyaman melalui perangkat seperti laptop, HP, maupun tablet. Adapun kebutuhan non-fungsionalnya yaitu kemudahan penggunaan, pemeliharaan kode, dan bahasa yang digunakan. Next, arsitektur dan alur sistem. Pada sistem ini terdapat dua peran utama, yaitu notulis dan peserta rapat. Notulis bertugas untuk membuat, mengedit, dan mengelola notulen rapat, sedangkan peserta rapat hanya dapat memiliki akses untuk melihat, mencari, dan mengunduh notulen yang telah disimpan oleh notulis. Seluruh data notulen disimpan di dalam database server, sehingga data menjadi lebih aman dan dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Alur kerja sistem dimulai dari pengguna mengakses website, kemudian melakukan login, selanjutnya data akan dikirim dan diproses oleh server, dan hasilnya akan ditampilkan kembali kepada pengguna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dela. Selanjutnya untuk tampilan antarmuka akan dijelaskan oleh Saudara Didit. Kepada Saudara Didit kami persilakan. Baik, pada antarmuka pertama ada login, yang dimana berisi email atau username dan paspor dari pengguna. Selanjutnya ada dashboard notulis, yang dimana akan menampilkan isi dari notulen yang sudah dibuat oleh notulis. Selanjutnya ada dashboard peserta, sama seperti sebelumnya, akan ditampilkan isi dari notulen yang sudah dibuat oleh notulis. Selanjutnya, notulis. Menu ini hanya bisa diakses oleh notulis, yang dimana bisa membuat notulen. Selanjutnya, kelola pengguna notulis. Menu ini hanya bisa diakses oleh notulis, dan notulis di sini bisa mengedit, menambah, dan menghapus pengguna. Selanjutnya, tambah pengguna di notulis. Di menu ini, notulis bisa menambahkan pengguna baru yang berupa nama lengkap, email, nick, beserta nomornya. Selanjutnya, profil, yang dimana pengguna baik admin atau notulis dan peserta bisa melihat isi dari profilnya serta mengedit profilnya. Selanjutnya, edit profil baik peserta dan notulis. Jadi di sini pengguna baik notulis dan peserta bisa mengedit, yaitu nama, nomor HP, dan password. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Didit. Berikut ini adalah komponen utama pengembangan sistem. Yang pertama yaitu pada bagian ini, tampilan front-end berfokus pada penciptaan antarmuka pengguna yang responsif dan dinamis, di mana kami menggunakan teknologi dasar seperti bahasa pemrograman HTML untuk struktur konten, PHP, CSS, didukung oleh framework seperti Bootstrap. Selain itu, kami juga memakai JavaScript untuk menambahkan interaksi dan fungsionalitas dinamis. Baik, kesimpulan, proyek ini berhasil menghadirkan solusi digital yang mempermudah proses pencatatan notulen, pengarsipan, dan distribusi hasil rapat. Melalui sistem autentifikasi pengelolaan data notulen, serta fitur pencarian arsip berbasis tanggal, judul, dan kata kunci. Informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat. Antarmuka dirancang responsif secara optimal untuk penggunaan pada perangkat laptop dan tablet maupun HP sehingga memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien bagi notulis maupun pihak terkait. Dengan struktur kode yang terorganisir, sistem ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan dipelihara secara berkelanjutan.
Baik, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, selamat pagi bagi kita semuanya.